video rakit PC terakhir by Strotech, ada yang request untuk build full tim merah nih. Dan gue juga baru ngeh ternyata gue belum pernah rakit full tim red ya. PC pertama kita rakit waktu itu biru sama tim merah, kemudian mini PC yang kedua itu tim biru sama hijau. Nah kali ini nih, yes, kita bakal rakit PC full dari tim red alias AMD yang katanya bakal lebih optimal satu sama lain kan. Dan pas banget juga, ini nggak di plan ya, case-nya warna hijau. Ini case dari Fractal Terra, yang mana baru aja dirilis juga sama Fractal Design. Dan makanya kita bakal share proses build-nya dan apakah AMD Advantage itu memberikan benefit yang signifikan. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, parts AMD, tim merah yang bakal kita pakai, pertama mulai dari CPU-nya, kita pakai Ryzen 7 7800X3D, ya, yang merupakan penerus generasi pertama dari X3D 5800 yang mungkin buat para gamers udah pada familiar ya, karena performa 3D cache-nya itu yang juara banget, bahkan di beberapa game itu bisa ngalahin prosesor tertingginya Intel. Prosesor ini punya 8 core, 16 threads dengan TDP 120 watt. Buat GPU, kita pakai juga GPU flagship dari AMD, yaitu 7900 XTX ya. Yang menurut gue ini merupakan GPU the best buat mini ITX PC, karena bentuknya compact namun ngasih performance yang maksimal juga. Terutama di zaman-zaman GPU sekarang yang ukurannya naudzubillah kan, gede-gede banget. Dan jangan lupa juga, reference design ini lumayan banyak dijual di Indonesia, nggak kayak si hijau yang stoknya nggak jelas dan harganya boom, selangit. Lanjut, buat motherboard, ini agak rempong kemarin karena ngelihat ada kasus yang cukup banyak ya soal kebakaran yang terjadi di pasaran dan beberapa brand itu responnya kurang gimana gitu kan, bikin gue tuh ngeri-ngeri sedap. Dan akhirnya gue decide untuk pilih ASRock karena nggak terdengar ada kasus dan pertama kali kita rakit mini PC itu juga pakai ASRock dan experience-nya memuaskan, nggak pernah ada problem. Parts lainnya mulai dari RAM, ini pakai DDR5 T-Force 32GB 6000 MB transfer karena Ryzen seri 7000 ini dengan mounting AM5 udah wajib pakai DDR5. Jadi AM5 DDR5. Dan untungnya harga DDR5 sekarang udah waras ya. Untuk storage kita pakai Team Group ya, 2 kali 1 TB karena di motherboard ini ada 2 SSD M.2 slot. Dan thank you buat Team Group yang udah support SSD-nya. Dan power supply kita pakai Cooler Master V850 SFX karena buat mini PC, jadi harus SFX dan 850 watt itu konfigurasi yang aman, yang minimal kali ya buat konfigurasi CPU, GPU dari PC ini. Terakhir buat coolernya ini kita pakai Noctua NHL12S. Ini sebenarnya gue beli buat mini PC build sebelum-sebelumnya, tetapi ternyata nggak muat di motherboardnya. Jadi akhirnya disimpan dan kepake akhirnya di sini ya. Nah, cooler ini cocok banget sebenarnya buat ITX build karena kipasnya ini tuh nembak ke arah keluar gitu, exhaust ya. Yang mana memang biasanya di build-build kecil, mini ya, yang space-nya terbatas itu selalu lebih oke untuk punya negative pressure atau angin keluar dibandingkan sama angin masuk. Nah, buat proses instalasi udah cukup standar, paling gue highlight sedikit aja beberapa poin penting ya. Pertama, si chip Ryzen seri 7000 ini sekarang udah pakai mounting LGA, yang artinya dia nggak ada pin lagi kayak di chip-chipnya kayak yang sebelumnya. Pinnya sekarang ada di motherboardnya, jadi yang pernah bengkokin pin di seri-seri sebelumnya, moga-moga akan lebih aman di sini ya. Dan by the way, ini motherboardnya juga harus di-upgrade dulu untuk BIOS-nya ya. Ini gue udah upgrade, jadi bisa langsung pasang ke X3D. Kalau nggak, itu mesti pakai chip yang 7000 biasa dulu, agak repot sedikit. Next, pasang RAM itu gampang, tinggal ngikutin aja SSD juga. Nah, yang unik adalah di motherboard ini tuh dia ada semacam kipas mini buat dinginin SSD gitu ya. Gue agak bingung. Kipas ini tuh ada konektor PWM-nya juga, jadi bisa terpasang, udah terpasang ke motherboardnya, bisa di-setting nanti ya. Dan next, kita tinggal pasang coolernya aja, yang agak tricky nih, karena gue sempat pasang di posisi yang salah, yang mana bikin pas dimasukin ke dalam case-nya itu jadinya mentok. Ya, akhirnya gue copot lagi terus ganti ke posisi yang berbeda dan baru bisa pas, plus mountingnya juga beda ya. Untungnya si AM5 ini support mounting bracket dari Ryzen generasi sebelumnya AM4, jadi aman, udah nggak usah beli-beli lagi. Dan finally ini dia motherboardnya dengan kondisi terpasang semua ya, kecil banget ya, cuma selebar duit 100.000 coy. Tapi belinya mesti pakai banyak 100.000-nya. Sekarang tinggal masukin lagi ke case-nya aja, ini case Fractal Terra, ini keren abis sih guys, gila ya. Case ini tuh kayak super estetik ya, ngegabungin elemen-elemen yang estetik dengan kayu walnutnya ini kayu beneran ya. Dan ini juga ada warna lain, kalau kalian nggak demen yang hijau, gue sih demen banget, hijaunya cakep banget. Jadi juga warna silver sama warna black. Build quality-nya ini mantep banget, pakai bahan full metal CNC ya, yang rapi dan kesan premiumnya tuh wahnya tuh dapet banget. Case Fractal Design juga akhir-akhir ini tuh GG banget.
Gua pakai Fractal North buat di studio, ada di belakang ya. Terus gue juga pakai Fractal Ridge yang bentuknya kayak PS kayak gitu ya. Buat personal gaming rig di rumah. Nanti kita share juga itu videonya soon, bulan depan aja ya. Dan buat instalasi, untuk case ini sendiri jujur gue memang karena terburu-buru gue nggak sempat baca manualnya. Gue sempat nonton-nonton aja beberapa video. Jadi gue baru nggak kalau ternyata ini semua panel side-side-nya ini sama atas bisa dibuka dengan sangat mudah ya. Selain tadi bisa dibuka kayak pintu Lamborghini. Tinggal copot aja buat akses instalasinya jadi lebih gampang. Kerennya lagi, case ini tuh punya fitur kayak semacam tulang ya, semacam tulang belakang, tulang di tengahnya itu yang bisa di-adjust untuk ngikutin lebar CPU atau GPU gitu. Dan in this case, pas kita masukin Mobonya itu gue mesti adjust sedikit ya tadi ya, karena tadi tinggi cooler Noctuanya yang lumayan nonjol, sekitar 70 mm tuh tingginya, jadi berdoa aja karena gue ngeliat kayak lebar buat GPU-nya pas-pasan gini ya. Dan case ini juga udah include ya PCIe 4.0 riser buat ke GPU, jadi tinggal dikonekin aja ke motherboardnya. Sisanya tinggal ngatur kabel manajemen, kabel-kabel power supply, biar bisa, karena agak ribet sih sini ya, space-nya terbatas. Dan pasang GPU-nya juga surprisingly pas banget setelah dipasang ya, untuk lebar kiri kanannya mungkin sisa 1-2 mili lagi nih ya. Jadi bener-bener hampir perfect fit dari segi lebarnya. Super satisfying ya kalau bisa nemuin kayak gini tuh, kayak kita bisa memaksimalkan size-nya dengan sangat optimal. Dan sebenarnya gue itu nggak gitu ngukur dari segi lebar ya, karena yang seharusnya itu diukur banget kalau kalian lagi rakit mini ITX kayak gini. Biasanya gue tuh cuma ngecekin kayak panjang GPU sama cooler compatibility aja ke motherboardnya. Jadi ini gue bisa bilang ini gue hoki banget sih, bener-bener pas banget gitu. Sebenarnya ini kita masih bisa nambahin SSD SATA, ditempelin gitu ya di bodinya, sama ada kipas 120 mm buat di bawah slotnya. Cuma gue ngeliat space-nya mepet banget ya buat kipas, jadi ya udah kita coba dengan konfigurasi kayak gini aja dan ngeliat performance-nya, suhunya, apapun itu yang tertulis sebagai AMD Advantage itu seperti apa. Nah, AMD Advantage itu adalah fitur di mana kalau kalian pakai AMD CPU, AMD GPU, itu kalian bisa bikin performance-nya lebih optimal dengan aktivasi setting yang namanya SAM. Bukan Samuel, bukan Sam teman kantor kalian, tapi itu adalah singkatan dari Smart Access Memory. Fitur ini klaimnya AMD bisa ningkatin performance sampai 15%, jadi tinggal aktifin aja itu fitur ini di BIOS motherboard kalian. Dan ini udah ada dari generasi sebelumnya ya, dari generasi AM4, jadi Ryzen yang 1000, 2000, 5000 ya, itu ada 3000 nggak sih, gue lupa, kayaknya ada, tapi ya itu sampai 5000 tuh ada. Dan itu namanya tiap brand itu beda-beda ya. Misalnya di Mobo yang ASRock yang kita pakai ini namanya Clever Access Memory. Satu lagi yang harus diaktifin adalah settingan RAM, khususnya DDR5 yang ada di AM5 ini tuh ada settingan namanya Expo, yaitu fitur overclock RAM yang bisa disetting speed sama konfigurasi timingnya biar lebih optimal. Nah, kita coba tes langsung ke beberapa game dalam posisi tadi aktif sama nggak aktif ya, dan hasilnya terbilang mix tadi, karena ada beberapa yang emang bisa memaksimalkan ya fitur AMD Advantage tadi, penambahannya signifikan. Contohnya di Forza, itu bisa sampai 23% lebih tinggi average FPS-nya, sisanya itu di sekitaran kurang dari 10% pas gua cek di total tadi 6 game ini. Kayak di GTA 5 cuma nambah 2 FPS doang. Dan untuk benchmark ini dia kalau kalian pengen cekin juga. Oke, nggak lupa untuk suhunya sendiri guys. Case ini tuh karena wind tunnelnya gede nih ya, lubang-lubangnya gede, ini bakalan dari segi suhu sebenarnya aman. Cuma pas gua tes di Cinebench, CPU-nya itu mentok lumayan 90 derajat ya, agak throttling kayaknya sedikit menjelang akhir-akhir Cinebench gitu. Tinggi memang, dan rekomendasi AMD sendiri untuk seri 7000 X3D ini, Ryzen ini, suhu amannya di 89 derajat ya, TJ Max-nya katanya. Next, mungkin gua mau coba untuk underclock, atau kalau mau lebih simple bisa pakein namanya Secure Frame yang gue udah tes di build gue yang sebelumnya, dan itu emang efektif banget karena bikin pemerataan thermal paste gitu ya, buat coolingnya lebih optimal, walaupun katanya nanti takutnya garansi motherboardnya bisa void, bisa hilang gitu. Nah, buat GPU sendiri pas di tes Furmark 2K 15 menit itu suhu maksimal di sekitaran 80, jadi masih aman banget dari segi airflow-nya. Dan untuk overall gaming, kita tes ya, pas lagi gaming kurang lebih 20-30 menit suhunya masih aman banget, cuma di 70-an kecil buat CPU dan GPU-nya, jadi super aman.
Dan in terms of noise, suaranya juga ini cukup silent ya, nggak gitu berisik. Paling yang gua notice adalah bunyi dari coil whine dari si GPU 7900 XTX-nya ini yang lumayan kedengeran ya. Dan juga satu lagi ini juga yang nggak kalah penting tadi guys, kipas dari bawaan motherboard ASRock ini yang lumayan berisik settingan defaultnya ya. Jadi kalian mesti setting manual gitu, di PWM-nya maksimal di 10% aja. Dan sebelumnya pun waktu di sound yang suara berisik itu ternyata pendinginannya biasa aja, nggak sampai gimana. Jadi better ya kalau nggak mau ribet dicabut aja, diganti sama heatsink biasa. Nah total habis berapa sih build si mini PC ini? Habis gue hitung-hitung ini total habis sekitar 40 juta lebih sedikit ya. Tinggi memang ya. Mahal ya, terutama memang pajak buat mini ITX PC yang emang selalu lebih tinggi harganya gitu dibandingkan sama build PC biasa. Cuma memang setelah gua build ya, kepuasan rakit mini PC memaksimalkan ukurannya itu ditambah ya pakai semua AMD tadi ya, gue jadi ngerti value yang dikasih sama si tim merah ini guys. AMD Advantage itu memang real ya, memang nyata gitu. Dan secara value pun kalau gue boleh suggest ya, terutama buat kalian yang mungkin masih pakai Ryzen generasi sebelumnya, AM4, itu tuh masih oke banget kalau kalian pengen upgrade bisa ke 5800 X3D. Ya, masih bisa dipakai beberapa waktu ke depan di combo sama GPU AMD yang juga harganya sekarang lebih affordable pastinya dibandingkan kompetitor. Itu juga bisa ditambah tadi sama efek si SAM tadi ya, itu bisa ngasih efek yang mantep sih, terutama buat gaming. So yes, that's it. Itu tadi buat videonya guys. Thank you semua buat yang udah nonton dan thank you juga buat AMD yang udah minjemin. Ada Fractal, Team Group, ASRock, sama Noctua juga yang udah support. Dan yes, semoga videonya bermanfaat dan kalau iya bantu banget support kita juga dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best Data YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Lamborghini.